Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Kematian itu seringkali mengintai sedekat itu, tapi mata kita cuma gagal melihatnya. Nah, hari ini kita bakal bahas momen-momen mengerikan dimana mungkin nyawa kalian tuh udah di ujung nih, tapi kalian tuh sama sekali nggak sadar. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Membunyikan leher. Abis nunduk ataupun mandengin laptop terlalu lama, mungkin kalian tuh langsung kepengen bunyiin leher biar lega kan? Ya emang sih, kebiasaan ini tuh candu banget, tapi aslinya bahaya banget loh. Soalnya di dalam leher kan ada pembuluh darah besar yang tugasnya tuh nganterin darah ke otak. Nah, kalau sampai ngeretakin leher tadi malah bikin pembuluh darahnya tuh robek, wah udah deh habis nyawa kalian guys. Seriusan ini, kondisi itu bisa berujung ke penggumpalan darah yang menyumbat aliran darah ke otak, sehingga dalam waktu sekejap bisa bikin stroke mendadak atau bahkan nih kelumpuhan total. Jadi, stop lintir leher kalian seperti chiropractor abal-abal di TikTok kalau kalian tuh masih sayang sama nyawa kalian ya. Makan makanan mentah. Sekali dua kali makan makanan yang masih mentah, mungkin memang nggak nimbulin efek apa-apa buat badan kalian sih guys. Kayak misalkan makan adonan kue cubit yang belum mateng, ataupun makan ayam yang dalamnya tuh masih ada darahnya ya. Nah, tapi masalahnya lama-lama tuh bakteri mematikan seperti Salmonella sama E. coli itu di dalam situ, bukan cuma nimbulin diare doang teman-teman. Tapi bisa memicu keracunan makanan yang berujung pada infeksi sistemik atau infeksi ke seluruh tubuh kalian. Dan efek paling ekstrimnya tau nggak apa? Infeksi tadi bisa bikin organ tubuh kalian gagal berfungsi juga loh. Melompat langsung ke air dingin. Niatnya mau seger-segeran lompat ke air dingin pas cuaca tuh lagi panas terik, nyatanya malah berujung bisa nyetor nyawa dong. Iya guys, soalnya perubahan suhu tubuh yang super drastis ini bisa banget ya memicu reaksi tubuh bernama cold water shock. Jadi waktu kalian tuh asal nyebur ke air yang suhunya jauh lebih dingin daripada tubuh, sistem saraf tuh bakal kaget parah. Nah, refleks otomatisnya tahu nggak sih apa? Tubuh kalian tuh bakal memaksa untuk menggap-menggap narik nafas, dan kalau kepala kalian lagi di bawah air pas refleks ini terjadi, wah, paru-paru kamu sih bakal langsung keisi air dan kalian akan tenggelam detik itu juga. Ngerinya lagi, shock ini bikin detak jantung meledak naik yang bisa memicu serangan jantung dadakan. Makanya kalau mau masuk kolam renang, biasanya disuruh kena air di luar kolam dulu kan? Bersihin telinga pakai cotton bud. Cotton bud yang sering kalian lihat terjual di minimarket itu sebenarnya nggak disaranin untuk dibeli sama para dokter loh. Iya beneran, soalnya buat kalian nih yang punya kotoran telinga basah, kotoran itu tuh bukannya keangkat, tapi yang ada malah makin kedorong guys. Nah, semakin masuk kotoran itu, biasanya semakin jauh juga kan tuh masukin cotton budnya kan? Inilah yang bahaya, karena gendang telinga kalian tuh bisa ujungnya kalau terlalu dalam bisa robek teman-teman. Aduh, kalau udah robek mah bakteri dari luar pun juga bakal gampang masuk tuh. Dan ujung-ujungnya bisa memicu infeksi parah di dalam telinga, yang paling bahayanya itu bisa berujung kepada kematian loh. Jadi stop sodok-sodok kuping kalian sebelum berakhir di meja operasi ya. Menahan bersin. Paling gak enak tuh kalau mau bersin tapi lagi ada orang di sekeliling kita kan. Rasanya gak enak banget gak sih? Nah, tapi mulai sekarang saran aku ya, mending bersin aja yang kenceng deh. Karena bersin itu sebenarnya mekanisme badan kalian untuk ngeluarin benda asing dengan tekanan udara super tinggi. Yang bahaya itu malah kalau ditahan. Soalnya tekanan udara tadi nggak punya jalan keluar, sehingga malah balik lagi ke dalam kepala yang akan memicu pecah gendang telinga, pembengkakan paru-paru, sampai ini pecah pembuluh darah di otak kalian juga. Ingat ya, mulai sekarang mending bersin aja. Tinggal tutup mulut pakai tisu ataupun siku tangan, plus minta maaf juga gratis kok. Nggak usah deh gengsi-gengsi segala, daripada ujung-ujungnya masuk rumah sakit kan? Menahan nafas saat angkat beban. Inilah alasannya kenapa kalian tuh yang baru mau mulai nge-gym sebenarnya disaranin buat pakai PT teman-teman. Soalnya masih banyak banget tuh yang nggak tahu kalau waktu lagi angkat beban berat itu kalian nggak boleh nahan nafas yang terlalu ekstrim loh. Soalnya nahan nafas waktu lagi ototnya tuh kontraksi hebat bisa bikin tekanan darah melonjak drastis dan malah bisa memicu pendarahan otak. Ya memang sih tekanan dari dalam perut ini bikin tulang belakang tuh stabil dan tenaga pun juga semakin badak. Tapi bahayanya tuh nggak apa? Tekanan darah kalian tuh langsung meroket tajam detik itu juga. Ya, gue ngomong kayak begini bukan berarti nggak boleh nge-gym loh ya. Olahraga beban itu sehat banget kok. Tapi inget, teknik nafas yang benar itu wajib hukumnya teman-teman. Jangan sampai niatnya itu bikin badan keker, malah berakhir di ruang ICU ya. Brain freeze karena makanan dingin.
Pernah nggak sih saking buru-burunya nih makan es krim ataupun minum air es, tiba-tiba kepala kalian tuh rasanya sakit nusuk seperti beku gitu? Nah, kalau pernah, kondisi ini dikasih nama brain freeze alias otak beku sesaat. Secara ilmiah, rasa sakit ini tuh muncul karena hawa dingin menyentuh langit-langit mulut terlalu cepat sehingga bikin pembuluh darah di sana langsung menyempit terus melebar lagi untuk ngalirin darah hangat ya teman-teman. Meskipun biasanya brain freeze bakal hilang sendiri dalam hitungan menit, tapi buat orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung ataupun migrain parah, perubahan tekanan pembuluh darah yang mendadak ini bisa memicu komplikasi yang cukup serius. Makanya saran dari aku sih, dinikmatin aja ya es krimnya tuh pelan-pelan, jangan langsung ditelan sekaligus seperti orang lagi dikejar-kejar ya guys. Tersedak air putih. Cuma tersedak air putih doang, lebay banget sih. Sering kan dengar kalimat kayak begitu? Jangan salah, tersedak air putih alias keselak itu bisa berujung fatal loh kalau airnya masuk ke jalur yang salah ya. Jadi normalnya waktu kita minum, katup tenggorokan tuh bakal nutup jalur nafas biar air langsung masuk tuh ke bagian lambung. Tapi kalau kalian nih minum sambil ketawa-ketawa atau buru-buru, airnya tuh malah bisa masuk ke saluran udara menuju paru-paru. Nah, kondisi masuknya cairan ke paru-paru ini disebutnya sebagai aspirasi ya. Dan kalau volume air yang masuk tuh lumayan banyak, paru-paru kalian tuh bisa ngalamin iritasi parah, infeksi bakteri, atau aspiration pneumonia juga ya. Jadi jangan pernah teman-teman sepelein keselak karena paru-paru kita memang cuma didesain untuk nampung udara, bukan cairan. Membiarkan kaos kaki basah terlalu lama. Agar ganti kaos kaki basah habis kehujanan, hati-hati deh, mendingan kebiasaan sepele ini bisa bikin kaki kalian tuh diamputasi loh. Soalnya bukan cuma bakal bikin kalian tuh risih seharian doang, tapi pakai kaos kaki basah berjam-jam itu sebenarnya bisa memicu kondisi trench foot. Jadi kondisi ini tuh bikin jaringan kulit di kaki kalian tuh mati karena kekurangan aliran darah dan juga oksigen akibat dingin serta lembab yang terus-menerus. Kalau dibiarin terus tanpa langsung dikeringkan, kulit kaki tuh bisa melepuh, kena infeksi jamur yang bisa masuk ke aliran darah, bahkan berujung pada amputasi. Udah banyak soalnya guys kasus orang kehilangan jari kaki cuma karena malas ganti kaos kaki ini. Jadi kalau kaki kalian dibasah kuyup, buruan keringin ya, jangan jorok. Berdiri terlalu cepat. Pernah nggak kalian tuh rebahan kelamaan, terus tiba-tiba berdiri cepat dan juga pandangan teman-teman tuh langsung gelap, berkunang-kunang juga? Kamu mungkin mikir itu hal yang biasa, tapi momen blackout itu teman-teman sebenarnya terjadi karena tekanan darah kalian mendadak anjlok drastis. Kondisi inilah yang bikin otak kamu tuh tiba-tiba kehabisan suplai oksigen, dan di detik itu juga kalian tuh sebenarnya nyaris pingsan total. Nah, kalau recovery-nya tuh telat sedikit aja nih, kalian tuh bisa beneran ambruk, kepala terbentur meja, dan berujung cedera parah kan? Jadi kalau mau berdiri dari posisi rebahan, pelan-pelan aja ya teman-teman. Soalnya jatuh pingsan terus masuk ke UGD cuma gara-gara buru-buru ambil makanan sih, konyol banget ya guys. Menahan nafas terlalu lama. Siapa di sini yang pernah ngajakin temennya tahan gak nafas lama-lamaan gitu di dalam air? Nah, mending saran aku sih stop sekarang juga deh. Soalnya ini tuh bahaya banget loh. Jadi di saat otak kehabisan oksigen, kalian tuh bisa pingsan dan juga bahkan kejang-kejang. Yang paling horornya nih, kalau kalian ngelakuin ini di kolam renang ataupun bathtub, terus tiba-tiba kalian tuh black out, kamu bisa mati tenggelam tanpa ada yang sadar loh. Ngeri kan? Memakan roti berjamur. Di era ekonomi yang sulit seperti ini, banyak yang berusaha buat hemat dengan motong roti berjamur di bagian berjamurnya aja kan, untuk kemudian sisanya tetap dimakan. Padahal kalau roti sudah ada jamur, itu tandanya satu roti penuh mesti dibuang teman-teman. Soalnya di bawah permukaan roti yang kelihatannya masih bersih itu sebenarnya sudah ada akar-akar jamurnya loh. Ya mungkin niatnya tuh pengen hemat, tapi yang ada kalian tuh malah menelan mikotoksin atau racun jamur yang diam-diam bisa merusak saluran pernafasan dan juga menghancurkan organ dalam kalian. Bahkan dalam jangka panjangnya bisa memicu kanker mematikan juga loh teman-teman. Intinya kalau ketemu satu aja lembar roti yang berjamur, buang ya satu bungkus penuh ke tempat sampah guys. Mengabaikan reaksi alergi parah. Cuma gatal-gatal bentar habis makan udang ataupun kacang, antar juga hilang sendiri. Nah, pemikiran kayak begini nih yang sering muncul di otak orang-orang, apalagi buat pecinta seafood. Padahal aslinya reaksi alergi itu bisa bikin kalian kehilangan nyawa dalam hitungan menit loh. Jadi, alergi itu bukan cuma soal bentol-bentol merah di kulit doang ya guys. Pada kasus shock anafilaktik, sistem imun tubuh kalian tuh bakal bereaksi berlebihan yang bisa bikin tekanan darah drop drastis dan saluran pernafasan kalian membengkak sampai menutup total.
Nah, efeknya kalian pun bakal merasa sesak nafas parah. Contohnya nih seperti dicekik, dadanya sesak, pingsan, dan kalau nggak langsung dapat suntikan darurat epinefrin, nyawa kalian pun nggak bakal bisa tertolong lagi. Jadi kalau bibir kalian mulai kebas setelah makan sesuatu, jangan nunggu bentar-bentar ya, langsung lari ke UGD. Membiarkan mobil menyala di dalam garasi. Niatnya sih cuma main handphone bentar tuh waktu panasin mesin mobil sebelum jalan ya. Tapi kebiasaan ini aslinya cara paling cepat untuk bundir tanpa disengaja loh guys. Alasannya bukan karena magic kok, tapi karena knalpot kendaraan itu ngeluarin gas buang bernama karbon monoksida, di mana gas ini teman-teman tidak punya warna, tidak berbau, dan tidak berasa sama sekali. Jadi bisa aja kalian tuh nggak sadar lagi diracuni. Nah, ujung-ujungnya nanti dalam sekejap, otak tuh bisa langsung kekurangan oksigen, pingsan, dan kalau nggak ada yang nolongin, ya nyawa kalian bisa lewat juga ya. Mandi air sangat panas setelah minum alkohol. Habis pulang nongkrong dan juga minum alkohol sampai mabuk, terus kepengen mandi air panas biar badannya segar dan juga cepat sadar kan? Terdengarnya sih kayak biasa aja ya. Nah, faktanya ini adalah kombinasi paling mematikan yang bisa bikin kalian tuh mendadak meninggal di kamar mandi loh. Jadi, alkohol itu sifatnya kan memperlebar pembuluh darah, yang otomatis nih bikin tekanan darah kalian udah drop dari awal. Nah, kalau kalian langsung mandi ataupun berendam pakai air yang sangat panas, suhu panasnya itu bakal bikin pembuluh darah makin lebar, dimana akibatnya nih aliran darah ke otak serta jantung pun langsung berkurang drastis. Dalam sekejap, kalian tuh bakal langsung shock pembuluh darahnya, habis itu pingsan mendadak, kena serangan jantung, atau bahkan stroke di tempat. Apalagi kita semua tahu kan, kamar mandi itu penuh sama sudut yang keras, jadi kalau ambruk nggak sadar diri di sana jelas bisa bikin gigi rontok atau pendarahan otak fatal. Jadi pokoknya kalau lagi di bawah pengaruh alkohol, mending tidur aja atau lap badan pakai air biasa ya. Atau lebih benarnya lagi dan baiknya lagi, mending gak usah deh minum-minum alkohol. Gak ada bagus-bagusnya guys soalnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.